ada satu Pak. Oke. Oh semuanya enggak ya? Semua kita berdua aja Pak ya? Oke, Horas ya Pak, Horas ya. Oh di Zoom banyak, ya. Oke, hari ini saya kebagian sharing ya mengenai perjalanan saya ya, tapi nggak banyak teman-teman, aku juga usahakan sebentar aja ya, jadi biar teman-teman nggak lama ya. Saya dari asli Kota Medan ya, jadi pada saat saya ketemu Kowe itu adalah 2024 ya, 2024 aku ketemu Kowe. Nah, jadi sebelumnya tuh aku nggak tahu Kowe itu ada sistem kemitraannya. Di sini ada seperti saya? Anda waktu tahu Kowe udah langsung tahu ada kemitraan. Oke, aku tahu Kowe udah lama ya. Dulu aku pernah tinggal di Kuala Lumpur ya, di Malaysia. Jadi di airport, kemudian di bandara, di rumah sakit itu banyak teman-teman Kowe. Tapi aku nggak pernah tahu bahwa Kowe itu ada ada kemitraannya sampai 2 tahun lalu. Ya, 2024 aku tahu hal ini dari teman saya. Jadi di tim saya tuh jadi aku tadi Pak Nabil ada cerita ya, jadi aku di bidang network itu 20 tahun ya, jadi ada tim saya yang dia bilang dia di presentasi mengenai air. Saya bilang apa? Terus aku pikir itu ya perusahaan K gitu kan, bukan gitu loh. Terus dia ngomong Kowe, kamu gak salah, aku ngomong gitu ya, enggak lah, Kowe, COWAY gitu. Terus dia bilang ke aku, iya Nov, Kowe ada bisnisnya dari mana? Aku bilang gitu. Terus aku penasaran, oke, pertemukan aku dengan temanmu, aku bilang. Nah, jadi pada saat aku ketemu ya dengan temannya ya, itu teman gerejanya dia gitu ya. Terus aku terkejut ya, wah, Kowe itu ternyata memang benar ada bisnisnya. Dan aku nggak ngerti, dan itu dinamakan direct selling dan dia bukan multi level. Aku cari tahu lebih banyak ya. Penasaran? Iya penasaran. Aku pengen, tapi aku pikir lagi. Tantangannya adalah orang tuaku tuh pakai galon sudah puluhan tahun gitu ya. Mau ganti itu kan kita segampang itu gitu ya. Aku harus ngomong lagi. Padahal yang keluar duit saya juga sih. Cuma kan mikirnya susah nih ya. Orang tua berpikir ya, cari cara. Jadi lebih kurang ada seminggu lah aku follow up orang tuaku untuk meyakinkan dia ganti ke Kowe. Aku bilang akhirnya dia bilang awalnya menolak, iya dia menolak. Ngapain lah, minum galon juga nggak mati katanya. Betul ya? Normal ketemu orang tua yang masih belum mengerti? Ya, it's okay. Terus akhirnya aku mikir, ini kalau begitu terus gak mulai bisnis Kowe ini gitu ya. Akhirnya aku ngomong ke papaku, udah Pak, lu suka nggak suka, aku ganti ya. Aku udah pesan, gitu ya. Karena bagi aku adalah I want a business. Ya, aku mau bisnisnya. Kenapa? Karena pada saat itu aku 4 tahun yang lalu aku terkena masalah finansial yang luar biasa banget. Aku di scam orang. Jadi itu membuat finansial keluarga aku tuh susah banget. Ya, jadi aku merasa ini sesuatu harapan untuk saya. Ya, jadi di Kowe mungkin aku boleh next. Ya, mungkin kata bersyukur ini adalah kata yang ingin aku sampaikan kepada sampai hari ini pun aku tetap bersyukur bahwa 2024 aku ketemu dengan Kowe. Ya, karena pada saat itu aku melihat harapan yang besar di Kowe. Nah, aku nggak tahu teman-teman di sini, ya teman-teman di sini ada yang seperti saya waktu ketemu Kowe pada saat tahu belum jalan, tapi merasa bahwa ini satu harapan. Ada nggak? Yang lain santai-santai saja, Pak. Ya, oke. Jadi pada saat aku ketemu Kowe, ya, aku merasa ini sesuatu banget, ya. Terus aku nggak pernah di bisnis air, belum pernah. Jadi 20 tahun aku di bidang kesehatan dan kecantikan. Ya, aku nggak pernah ngerti tentang air, galon apalagi ya, itu bukan bidang saya gitu ya. Tapi namanya sesuatu yang baru, aku tertariknya apa? Aku tertarik sama ininya. Ada yang tertarik sama ininya? Yang tertarik boleh tunjuk tangan? Yang nggak tertarik? Yang nggak tunjuk tangan apapun pertanyaanku? Ada? Karena aku lihat ada orang yang tidak tunjuk tangan apapun yang saya tanyakan. Ya, tadi yang kata Pak Nabil ya, itu benar ya teman-teman, kita duduk pun bisa meninggoy. Ya, duduk lama gitu. Jadi kita harus ada pergerakan tangan. Ya, jangan malu-malu pada saat tunjuk tangan, jangan gini ya. Tak ada yang lihat ya. Oke, tunjuk tangannya gimana? Ini yang tunjuk tangan berarti mau ini oh. Sama. Aku juga mau cari cuan. Karena kondisi pada saat itu aku udah benar-benar mencari sesuatu yang aku nggak mau MLM lagi gitu ya, karena aku udah di bidang MLM. Aku nggak mau itu lagi, aku mau cari sesuatu tapi nggak mau asuransi gitu ya. Ya aku meminta kepada semesta kasih aku yang lain gitu. Ya apa gitu kan. Nah akhirnya waktu ketemu Kowe, apa ini jawabannya ya? Selama ini aku mencari sesuatu karena waktu itu udah income saya udah tidak bisa menutupi pengeluaran saya.
Jadi aku banyak beban yang aku pegang karena aku single parent. Ya aku harus cari. Nah, ketemu Kowe, aku bersyukur banget. Waktu itu aku melihat setitik harapan. Ini mungkin bisa aku lakukan. Aku belum tahu aku bisa tahu nggak. Aku cuma mungkin aku bisa lakukan. Tapi karena keinginan ya untuk menjadi lebih baik, mencari uang ya kepada keluarga ya. Keinginan itu lebih kuat daripada tantangan yang akan ada. Ya, jadi aku mulailah venture into the business. Aku masuk ke bisnisnya. Ya, aku mulai dengan cara saya. Aku nggak ngerti ada grup apa nggak ngerti. Ya, sampai aku mulai mengerti ada namanya HP, namanya HM ya. Boleh tahu di sini yang lebih kurang masuk Kowe lebih dari 1 bulan? Wow, baru 1 bulan masuk Kowe 1 bulan. Lebih dari 1 bulan. Welcome ya. Selamat datang di Kowe ya. Oke, yang udah lebih dari 6 bulan? Yang lebih jadi sisanya nggak 7 tahun tuh ada berapa minggu? Baru 1 hari gitu ya. Oke, luar biasa Pak, 1 hari Pak. Ya, luar biasa Pak, 1 hari. Ya, aku lakukan hari pertama saja. Jadi aku mulai nih Pak. Aku waktu itu tidak keluar rumah ya 3 hari di rumah. Tidak, aku hanya menggunakan telepon. Ya, aku menggunakan telepon. Ya, aku ngomong ke temanku bahwa lu tahu nggak ada bisnis yang 1000% komisinya? Oh enggak. Ya, aku ngomong ada perusahaan Korea lagi mencari distributor di Indonesia. Nah, itu cara aku ya. Artinya aku nggak tahu cara orang, tapi cara aku adalah aku tertarik karena bisnisnya dan aku tertarik karena income-nya. Sampai hari ini aku umur 40 tahun, aku belum pernah ketemu dengan bisnis yang kasih income-nya segede itu. Orang tua saya seorang pengusaha, ya, dia punya bisnis spare part mobil, ya, dan bengkel bubut ya. Income dia, aku lebih kurang tahu ya, berapa persen pendapat aku tahu. Ya, di bisnis yang lain aku juga tahu lebih kurang berapa persen. Ya, teman-teman aku buka pabrik berapa. Wah, ini ya komisinya ya, luar biasa kan? Kalau orang nggak jalanin, antara dia mudeng nggak mudeng doang gitu. Ya, kalau menurut aku ya. Nah jadi akhirnya aku jalan 3 hari itu, aku kerjain, aku ngomong ke temanku, ya istilahnya, kamu kasih aku kabar ya. Setelah aku ngomong, aku kirim ya pilihan-pilihannya, nanti 2 hari lagi aku follow up. Wah cepat banget 2 hari, lah, aku bilang ratusan ribu doang pengganti galon, ngapain berlama-lama mikirnya. 2 hari aku telepon balik. Itu cara aku follow up. Ya, bulan pertama, ya boleh next slide, ya. Jadi bulan pertama saya dengan 3 hari kerja, nggak keluar rumah, hanya di rumah aja, ya pendapatan 16 juta. Nah, waktu itu aku merasa ini oke juga nih ya, hanya 3 hari loh gitu loh ya. Gimana kalau aku kerjain lebih lama? Ya aku mulai berpikir, mulai berimajinasi, betul nggak ya? Teman-teman kalau seperti saya pasti mulai berpikir ya. Oke, kemudian bulan depannya aku lebih ngegas. Ya lebih ngegas lah, ya lebih ngegas. Oke, baru bulan kedua aku dapat 17 jutaan, lumayan ya. Nah bulan ketiga itu kenapa bisa langsung melejit? Karena aku lihat ada paket promo wow combo waktu itu. Ya ada wow combo, ini wow combo aku belum pernah ngomong wow combo gitu ya. Nah aku menggunakan teknik upsell ya untuk mencoba di lapangan di bulan ketiga. Ternyata di bulan itu ya full house semuanya 5 combo 7 unit ya, semuanya aku ambil semua. Ada ekstra bonus lagi dari Kowe, aku dapat 41 juta. Pada saat itu wow, ini something ya, ini bisa merubah hidup banyak orang ya. Semakin menggelegar gak saya? Oh iya, aku cari teman-teman aku yang pejuang cuan, aku cari teman-temanku yang mindsetnya bisnis, yang mau cari peluang, aku cari teman-teman seperti itu. Ya, aku ngomong bahwa ini, ya, aku bilang aku barusan memulai, aku bukan orang yang ngerti air, tapi setiap orang juga bisa lupa asal mau. Ya, ada niat mau kerjain. Gak ada niat, lu kasih dia depan mata pun nggak akan terjadi apa-apa. Ya, nah pada itu 3 bulan aku dapatnya lebih kurang next ya 75 juta. Ya, ini menjadi profil aku. Ya, jadi kenapa? Jadi atasanku waktu itu aku bulan pertama join 8. Ya, aku bulan pertama itu karena aku gercep ya, pengen cepet ya, pengen cepet dapat uang gede gitu loh, karena butuh gitu ya, karena aku pikir gimana caranya. Nah ternyata ada namanya HM, betul ya. Nah aku pengen dong kenalan dengan HM, betul ya. Aku lewat atasanku, aku boleh nggak minta nomor telepon HM, jadi biar aku bisa nanya banyak ya kepada HM, ya. Nah di sini yang sering konsultasi sama HM ada? Seminggu ini terakhir ada konsultasi sama HM?
Jarang. Oke. Ya, tahu nggak kerjaan? Setelah ada nomornya, aku langsung set telepon, ya. Pas itu HM saya itu lagi nggak di kotanya, ya. HM saya itu lagi di kota lain. Terus aku tahu nggak cara nanya? Aku nanya gini, Pak, aku pengen tahu konsep kowe dari kacamatanya HM. Pusing nggak HM-nya? Ada orang nanya begitu. Biasanya kita nanya apa? Nanya standar-standar ya, Pak, gini gimana kenalan ya Pak gitu. Aku pengen tahu kowe dari sisi gambaran besarnya, dari kacamata HM-nya apa gitu loh. Nah, jadi bilang, oh aku belum bisa Bu, aku masih di luar kota, nanti malaman ya. Nah, waktu itu aku telepon, aku tahu banyak, aku nanya banyak ya mengenai kowe. Oh, kowe itu ada grup namanya Vision, namanya First Team gitu ya. Oh, rupanya ada begitu. Nah, aku mulai lebih pede lagi ya. Oh, ternyata ada supportnya, ada tim yang support kita gitu ya. Aku mulai lebih pede. Nah, apa yang aku kerjain? Setiap hari saya pasti gangguin HM-ku. Kalian ada nggak? Pada saat Anda memulai, setiap hari gangguin HM nggak? Aku setiap hari nanya. Ada pertanyaan. Kalau dia nggak angkat telepon, aku pakai voice note. Gak mau tunggu lama-lama, gak mau tunggu sampai dengar telepon baru jawab saya. Pakai voice note, Pak, nanti kalau udah bisa jawab, tolong jawab aku ya. Aku pertanyaan gini. Ya, tolong dijawab ya, makasih. Nah, setiap hari pertanyaan saya banyak. Kenapa? Karena tim aku mulai banyak, aku banyak pertanyaan. Aku yang tahu masalahnya, aku yang tanya, dan aku tahu jawaban, aku ngomong ke tim. Ya, nah banyak orang yang terjadi adalah ada masalah, saya HM aja. Ada nggak? Kita sebagai leader, tim kita punya masalah, kita lemparkan ke atas. Ada? Aku enggak. Segala masalah mereka aku harus tahu semua. Karena aku mau secepat mungkin ngerti kowe, aku harus tahu semua masalahnya dan aku tahu jawabannya dari mereka. Apa yang aku lakukan udah seperti HM, betul nggak? Ya, aku udah lakukan seperti HM. Jadi banyak pertanyaan, banyak masalah aku udah tahu. Jawabannya apa, aku udah tahu semua. Oke, nah di lapangan aku mulai membangun tim. Oke, boleh next? Oke, ya di sini namanya golden rule. Apa tuh namanya golden rule? Ini bisnis milik Anda sendiri. Jika bergantung dengan upline, ini bisnis upline. Jika bergantung dengan downline, maka ini bisnis downline. Maka tanggung jawablah dan punya sikap mandiri atas bisnis Anda sendiri, karena keberhasilan tergantung Anda. Ya, memang aku punya atasan, tapi bukan berarti aku lemparkan masalah tim aku ke atasan. Ngerti? Ya, bukan berarti aku punya tim yang bagus, aku bilang, ya ada orang ini punya tim yang bagus, semangat ya, kamu pasti bisa. Itu doang. Gitu ya. Ada yang sebenarnya hanya ngomong aja, oh good. Kerjain bareng mereka. Bukan hanya melihat mereka bagus, kita biarin gitu loh. Jangan bergantung sama tim. Ya, yang paling parah tuh ada orang yang timnya bergerak cepat, dia takut mereka jadi HM duluan daripada dia. Lah. Lu kalau hari ini sama tim kamu bareng-bareng, lu gak usah takut karena lu punya skill. Betul gak? Kalau gak punya skill, lu takut. Ya, coba next. Oke, nah kemudian kita lihat di sini integritas penting nggak? Penting banget. Ya, pada saat aku di sini aku sering konsultasi ya sama HM ya. Aku konsultasi sama HM, aku ngobrol sama HM itu, apapun yang di benakku, aku ada ide apa, aku sharing gitu loh. Aku nggak mau bersembunyi lakukan sesuatu. Mungkin aku memang aku hebat, aku nggak usah ngomong gitu, aku lakuin. Aku enggak. Aku selalu ada ide apa, aku ngomong. Kalau aku lakukan begini gimana? Aku pengen tahu pendapat dia. Penting nggak? Penting. Ya, integritas itu penting banget. Ya, dan teman-teman, lebih penting tim kita atau atasnya kita? Tim bisa kita cari sebanyak mungkin, tapi atas komunikasinya itu penting banget. Dia bawa kamu ke, kalian tahu kota Binjai di kota Medan? Nah, dia mau bawa kamu ke Binjai kah? Mau bawa kamu ke New Zealand kah? Kan tergantung dia. Betul ya? Nah, hari ini aku cuma percaya dengan arahan HM ya, yang membimbing saya untuk membawa aku ke tempat yang lebih baik. Karena aku yakin HM ini pasti mau pengen aku sukses, betul ya? Nah, teman-teman, bukan tim. Banyak orang berpikiran bahwa aku punya tim tiap hari seperti mother chicken. Oh, aduh, anakku, gitu ya. Ya, lupa bahwa di atas itu perlu dikonsultasi. Itu sering terjadi di dalam bisnis organisasi. Ya, jadi teman-teman, kita harus ya punya integritas sesama tim. Ya, lakukan apa, ngomong ke tim apa adanya. Makanya aku tenang-tenang aja, happy-happy aja, tim aku jadi HM ya. Kenapa? Karena integritas loh. Aku gak ada yang bohong-bohongin, semuanya aku buka aja, betul? Ya, ada apa aku sharing aja gitu ya. Nah, integritas itu sangat amat penting. Kenapa?
Karena integritas itu adalah nilai kita sebagai seorang individu. Ya, aku dari kesulitan keuangan karena punya integritas. Ya, sesama temanku waktu aku susah, teman aku masih membantu saya. Karena aku punya integritas. Aku nggak pernah bohong-bohong, nggak pernah aneh-aneh. Gitu ya. Jadi penting sekali menjaga integritas karena itu adalah nilai kita di hadapan banyak orang. Oke, boleh next. Ya, kemudian kita perlu apa? Komitmen. Ya, pada saat aku ketemu kowe, aku komitmen teman-teman. Tiap hari kerjaanku ada di kowe. Aku udah bisnis lain ya teman-teman. Tapi tiap hari tetap aku habiskan waktu untuk kowe ada berapa jam aku di kowe. Aku udah setting berapa jam. Jam ini adalah untuk jam kowe. Ya, aku juga ibu. Ya, aku juga punya anak buku banyak ya. Jadi istilahnya aku punya banyak peran di rumah. Tapi hari ini karena komitmen itu yang membuat kita tuh lakukan terus, betul ya? Closing nggak closing urusan kedua, yang penting aku lakukan dulu. Setiap hari aku lakukan. Mungkin kita punya 1 jam aja dikerjain dengan baik. Mungkin kita punya 2 jam, lakukan 2 jam dengan baik. Ya, jadi komitmen itu penting. Dimanapun itu, komitmen tidak menjamin sukses loh. Betul, setuju? Ya, komitmen nggak menjamin sukses, tapi tidak ada komitmen, ya akan terjadi tabungan kita belum numpuk. Tujuan komitmen adalah kita menabung banyak untuk kita punya energi yang bagus, ya. Terutama pada saat teman-teman kita nggak closing. Gak ada closingan nih, betul ya? Kita konsultasi nggak sama yang atas? Ya, ini penting banget. Kita harus konsul. Kenapa ya? Aku udah berkali-kali. Kenapa belum ada closing ya? Kan bisa gitu ya? Ya, diskusi, ngobrol. Ya, komitmen itu penting. Komitmen melakukan setiap harinya ya. Dan next, sikap. Ya, nanti aku akan bahas tentang sikap-sikap yang baik apa yang harus dilakukan ya. Nah, sikap ini juga menentukan apakah atasan kita itu akan lebih banyak bimbing kita atau enggak, betul ya? Karena kalau sikap kita jelek, atasan kita juga males lah, setuju? Ya, kalau kita ketemu orang yang sikapnya jelek, ya suka komplain gitu ya, terus itu aja masalahnya ya, orang ini nggak bertumbuh. Terus kita sebagai atasan kita suka, pasti kurang suka, karena terlalu banyak negatifnya, betul ya? Jadi sikap yang baik itu diperlukan, ya. Kemudian selanjutnya next, konsisten. Nah, konsisten juga tidak menjamin sukses ya, tapi konsisten itu tadi sama dengan tabungan kita. Ya, kita harus menabung terus, ya lakukan dengan konsisten terus. Komitmen setiap harinya dan konsisten melakukannya. Bukan karena ada closing, aku baru semangat. Gak ada closing, aku gak semangat. Bukan begitu. Ya, good or bad, you still going. Ya, bukan karena bari bagus baru jalan. Karena banyak orang begitu. Pada saat dia gak closing, aduh capek nih, gak konsultasi. Betul? Tiap hari labrak dinding. Ya, masuk ICU pun diam aja. Jadi teman-teman sebelum masuk ICU harus ngomong dulu ya. Jadi biar atasannya tahu, karena atasan tuh bukan dukun. Betul? Atas kita nggak ngerti yang terjadi sama kita. Timnya banyak, dia nggak ngerti yang terjadi sama kita tuh apa. Betul? Kita harus update, ngomong ke mereka, karena dia bukan dukun. Ya, karena banyak orang yang suka masalahnya emosional. Ya, jadi suka orang emosional. Dia nggak closing, marah sama dirinya, marah sama semuanya. Itu karena sukses jauh-jauh banget tuh. Jadi kontrol emosi itu penting banget ya. Terutama yang wanita-wanita ini kan kadang sebulan sekali ada namanya itu ya. Ya kadang emosi bisa ya kita kontrol. Karena di dalam bisnis ya wanita juga harus berperan seperti pria. Ya jangan dikit-dikit emosi. Tapi kita harus bisa mengontrol diri. Ya next kita lihat ya sikap. Sikap yang baik itu kita perlu sikap apa? Ya sikap yang pertama adalah konsultasi. Penting nggak? Ya aku waktu datang ke Kowe aku kosongkan gelas teman-teman. Ya, aku 20 tahun di bidang networking, ya banyak hal yang aku tahu. Tapi aku di bidang yang sama, aku mikir aku nggak ngerti, aku nggak tahu. Aku harus banyak nanya. Aku harus kosongkan gelas saya dan aku nanya. Kadang ada orang yang nyengel, ya, nggak mau konsultasi masa. Aku sudah tahu kok, ngerti aku produk aku lebih pintar dari kamu. Ngapain aku nanya? Ada nggak sih? Yes. Ya teman-teman kita jangan terlalu ego. Turunkan ego pada saat konsultasi dengan atasan. Karena bisa jadi ada perspektif yang berbeda yang kita dapatkan dari atasan kita. Mungkin kita melihat dari sisi yang ini, tapi bisa jadi yang dia lihat dari kacamata yang berbeda. Ya, dia keker dari pandangan yang berbeda, dia kasih kamu input. Pada saat input itu tidak sesuai, mungkin kita bisa kesel, tapi kita pikir balik. Mungkin ada benarnya ya. Betul? Jangan langsung emosi dulu, mungkin kita cerna dulu. Ya, cool down dulu, mungkin apa yang dia ngomong tuh ada benarnya. Ya, dan ambil jalan tengahnya bagaimana kita beradaptasi dengan hal yang baru tersebut. Boleh teman-teman? Ya, di sini yang sikapnya mau belajar ada?
Oh, lebih banyak yang sirkulasi darahnya mulai bagus nih. Dan lebih banyak. Ya, oke, next kita lihat ya. Oke, ya, mental pengusaha. Penting mental pengusaha? Ya, di sini ada nggak yang dikit-dikit? HM, bantu dong uang transport. HM, bantu dong, gue mau buka booth gitu. Ada? Kamu nggak pernah minta-minta sama aku, kenapa? Dari awal aku udah ngomong ini bisnis diri sendiri, betul nggak? Waktu aku bermasalah dengan duit, aku dengan HM nggak pernah aku bilang aku mau minta dukungan support, aku nggak pernah. Dengan kondisi aku sulit pun aku nggak pernah minta support, karena aku tahu ini adalah bisnis saya sendiri. Betul? Aku adalah pengusaha. Bagaimana aku nggak punya biaya, ngapain aku keluar kota, betul ya? Ya udah di Medan aja, ngapain sok-sokan keluar kota? Biayanya belum ada, betul nggak? Nah, kita gunakan apa yang ada, apa yang bisa. Betul, kata Pak Ari, ya gunakan apa yang ada, apa yang bisa. Betul, apa yang ada aku lakukan itu doang. Ya, nggak usah berlebihan. Oh, aku mau buat ini, aku mau itu, gitu ya. Terus aku mau HM yang support duit. Orang yang suka mentalnya miskin, suka minta-minta sama HM, susah untuk mau berkembang. Karena tim kamu juga akan sama. Nanti kamu dari HM, semua tim kamu minta-minta. Kan HM gini, jangan menuntut haknya HM karena dia pantas mendapatkannya. Ya, jangan menuntut haknya tim kita, betul nggak? Kita punya kita sendiri. Oke, jadi teman-teman mental pengusaha itu penting. Aku melakukan bisnis untuk diriku kok. Aku nggak untuk dia. Dia dapat ya, memang pantas karena dia di atas saya, betul ya? Betul, itu ya hokinya dia. Tapi aku punya hokinya saya sendiri gitu. Dengan aku lakukan dengan baik, konsisten, aku pasti akan ketemu dengan orang yang benar. Ya, nah next adalah sikap merasa memiliki. Kita memiliki nggak bahwa kowe itu milik kita? Ya, itu kadang ada orang yang merasa bahwa ini bisnis, ya oke, dia lakukan kowe gitu ya. Tapi ya dia merasa ini kalau ada masalah-masalah dia nggak mau handle gitu. Ada masalah dia lemparkan ke atas, lemparkan ke atas. Jadi seolah-olah atasnya adalah ya tukang bersih-bersih, ngerti ya? Ya, jadi merasa memiliki bahwa ini tim kamu punya problem, tim kamu itu punyamu gitu loh. Kamu harus tanggung jawab gitu loh. Ya, jangan nggak ngerti, udah takut ada masalah, lempar ke atas. Kamu tidak akan pernah belajar. Ya, kadang ujian itu datang untuk kita belajar yang punya kemampuan lebih. Ya, di sini yang suka tantangan ada? Ya, kita yang suka tantangan, kalau ada masalah kita happy aja menangani. Oke, seperti teka-teki gitu loh. Oh, gimana ya aku menyelesaikan masalah ini ya? Oke, puzzle, it's a puzzle, betul. Puzzle itu kita mau cari ini gimana aku susun kembali jadi bagus. Jadi jangan kalau ada tantangan takut teman-teman. Gak ada yang perlu ditakuti. Ya, tantangan dari kowe gak akan sebesar tantangan di luar sana. Aku tuh kowe ya, it's just kowe lah gitu ya. Gak terlalu sulit teman-teman. Yang penting kita kerjain aja. Ya, kalau tadi aku bilang gak ada closing, ngapain teman-teman? Ya konsultasi ya. Ingat ya, pulang dari sini kontak atasannya ya, konsultasi ya gitu ya. Kalau ketemu tantangan apa, diskusi aja gitu ya, pasti ada jawabannya. Next ya, semangat, ada nggak semangatnya? Jadi gini, aku ketemu orang ini, Nov, aku nggak seperti kamu Nov, kamu tuh orangnya semangat gitu loh. Emang aku 24 jam semangat? Ya nggak juga dong, kadang juga bisa capek, betul ya? Tapi teman-teman, pada saat kita ketemu orang, ya kita udah tahu. Aku ketemu orang, aku gak mau habisin waktu dia, gak mau habisin waktuku. Ya, aku harus semangat apa untuk memberikan hal ini adalah berkah untuk dia melihat bahwa kowe adalah peluang atau enggak. Ya, kalau aku gak semangat, contohnya gak semangat seperti apa teman-teman? Contohnya ya, Pak, aku ada loh Pak peluang bisnis bagus Pak. Katanya sih banyak orang udah kaya sih Pak. Bapak ikutlah dengan saya Pak. Iya. Contohnya dengan satu orang yang masih gak ngerti banget, Pak, Pak Reza, gak apa kabar Pak, gitu ya. Pak, ini Pak ada proyek gede Pak, gitu ya. Aku nggak tahu gimana jelasin dengan baik, tapi yang pasti Pak, uangnya gede Pak, banyak yang udah kaya Pak. Bapak bisa ketemu nggak? Aku ketemukan dengan atasanku Pak. Bisa apa? Wah, konsepnya keren. Konsep keren di Indonesia tuh unik banget ya. Ayo Bapak kita ketemu. Aku nggak mau tahu kamu ngomong apa, ya, tapi energi kamu itu terasa nggak energinya? Ya, energinya tuh semangat. Ya, orang ini mungkin nggak ngerti apa-apa, tapi kan semangat kamu. Ya udahlah, kapan kita ketemu lah. Energi. Ya, it's about energy level.
Ya, bukan tentang lu ngomongnya seberapa, mungkin lu pakai skrip waktu telepon, ya Pak, sesuai skrip, ya Bapak Reja, hari ini aku mau ngomong, Bapak Reja ini bagus, gini. Siapa yang tertarik loh? Ya, jadi cara ngomong itu energinya tuh penting, antusias. Ya, antusias, oke, penting ya. Oke, next kita lihat ya. Nah, banyak orang ingin buahnya tapi lupa perkuat akarnya. Oke, kita pengen closing, pengen punya tim, pengen punya konsumen gitu ya. Tapi kita nggak ngerti posisi diri kita seperti apa. Ya, kita memposisikan diri udah bener belum? Aku sudah leader belum? Aku belum punya tim, nggak apa-apa. Aku ambil tanggung jawab dulu. Ya, calon leaderku pasti akan ada. Ya, bukan punya tim baru jadi leader ya, bukan ya. Kita sebelum punya tim pun aku sudah memposisikan diri, aku adalah leader. Ya, nah kemudian kita lihat reputasi kita bagus nggak ya? Reputasi ini berkaitan dengan integritas. Ya, berkaitan dengan integritas. Nah kemudian kita lihat pengalaman. Mungkin aku nggak punya banyak pengalaman, tapi aku bisa pinjam pengalaman HM saya, boleh? Pinjam pengalaman para senior ya, bagaimana mereka di lapangan. Nah kemudian kita lihat lagi skill ada kemampuan. Aku awalnya nggak ngerti teman-teman, ya. Air ini, air itu, NTU itu opo, TDS opo, ya belajar, betul nggak? Aku juga ikut yang Kamis, Jumat, ikut ya product training, aku ikut teman-teman, ya nggak ngerti, ikut lagi minggu depan gitu ya. Aku pengen gitu, tapi aku tahu, aku tidak mau terlalu expert, nggak mau terlalu ahli, karena aku bukan sarjana sains ya. Aku hanya orang yang mau jalankan kowe, betul ya? Aku tahu-tahu aja lah gambarannya, oke? Ya, nah teman-teman skill itu penting. Nah, skill sekali produk kita harus punya skill bagaimana membimbing tim. Ya, kita punya tim pasti bervariasi, betul nggak? Ya, ada yang modelnya trapesium, ada modelnya elips, ada model persegi panjang, betul ya, banyak ya, betul ya, modelnya beda-beda. Nah, tapi tuluslah dalam membimbing tim. Mau siapapun dia, suku apapun dia, ya kita tuluslah dalam membimbing tim. Aku yakin manusia dengan manusia bisa merasakan ketulusan. Setuju? Kita nggak usah terlalu pintar ngomong, tapi kita tulus sama dia tahu kita mau bantu dia pasti akan ikut dengan kita. Ya, aku adalah orang seperti itu. Atasanku kok tulus, aku akan kasih aku 1000 tulusnya aku orang gitu. Kalau dia neko-neko sama aku, bye-bye, aku udah males lah gitu ya. Karena aku orang tulus soalnya, kerjanya aja, ngapain kita aneh-aneh gitu ya. Nah teman-teman, skill ini penting, skill membimbing tim, ya, skill jualan gitu ya. Ya, teman-teman tuh penting banget untuk kita punya skill, ya, belajar dengan senior-seniornya, ya. Nah, kemudian kita lihat ini adalah yang paling bawah itu apa? Sebab keahlian, ya, expertise. Pada saat kita udah punya skill, latih terus sampai kita naik level. Dari tingkat SD naik SMP ke SMA ke kuliah. Jadi kita naik level terus teman-teman. Closing aku sekarang makin tajam, ya, 5 menit aku closing. Gak usah lama-lama gitu ya. Oh sekarang kalau mau produk ya gampang. Ini orang keluarganya berapa banyak, aku cuma kasih 2 pilihan. Gak usah banyak-banyak, gak usah dikasih brosur ini mau mana-mana, aku gak kasih 2 pilihan, A atau B. Oke? A atau B, itu doang gitu ya, atau kredit atau debit gitu ya. So kasih dia sesimpel mungkin ya untuk aku closing aku cepat, aku gak usah lama-lama. Boleh? Ya, jadi ini expertise ini penting banget ya. Kita tingkatkan expertise kita, makin hari makin bagus. Mungkin dulu rasio closing kita tuh 10 orang, mungkin ada 5 yang closing atau 3 yang closing. Tingkatkan rasio closing makin hari makin tinggi. Dan kita juga bisa tambah skill dengan bantu tim kita. Tim kita banyak closing, tim kita nggak ngerti jadi ngerti, itu juga menambah skill, betul? Menambah pengalaman. Jadi teman-teman, jam terbang penting banget. Banyak orang tidak mau bantu ke bawah. Ya, ngapain? Aku nggak dapat duit. Kalau Anda tidak mau jadi HM, boleh-boleh saja, itu pilihan. Tapi kalau aku mau jadi HM, ya, next kita lihat ya selanjutnya, jika kita ingin menjadi HM, kita harus bangun tim, betul ya? Oke, aku mungkin bantu level 3, level 4, aku nggak dapat duit. Tapi berpikirlah seperti pengusaha, ya. Ada nggak orang yang punya bisnis, ya, sekali buka kafe, langsung ramai setiap hari 365 hari, ada nggak? Nggak ada. Ya, namanya bisnis tuh harus dibangun dari awal. Jadi pada saat tim kita masih awal, itu penting banget untuk tim kita itu apa? Dia dapat duit. Ya, di seluruh dunia, tempat yang paling jauh itu negara mana? Aku nggak tahu jawabannya, tapi jawabannya adalah uang di kantongmu masuk ke kantongku. Betul? Bisa, Bu, kasih uang, Bu. Langsung kasih. Nggak segampang itu, betul ya? Ya, tapi hari ini kalau bantu tim kita mau level berapapun, tapi kalau dia bilang, Bu, aku mohon bimbingan. Oke, aku kasih waktu 3 kali aku bantu prospek, ya.
kemudian dia harus tunjukin ke aku caranya. Jangan aku yang ngomong terus, dia nggak akan belajar, betul ya? Masukkan uang kowe masuk ke kantongnya dia. Semangat? Semangat. Jangan tiap hari cuma jadi motivator. Kamu pasti bisa, kamu itu bisa. Datang aja morning meeting pasti akan berhasil. Ya ora iso. Datang meeting, tapi nggak pernah bantu tim. Bisa nggak terjadi? Nggak bisa, teman-teman. Karena banyak orang nggak ngerti gimana. Ada orang nggak punya pengalaman di lapangan, nggak ngerti cara ngomong, betul ya? Setiap orang aku ada tim kita tuh ada banyak bentuk, betul? Bentuk trapesium, bentuk elips gitu ya. Yang penting kita tahu, oh ini stylenya begini, oke, aku bantu dia dari sini. Basicnya dulu kasih dia, gitu ya. Jangan setiap orang kasih sama terus gitu loh. Ya, dia perlu ini, kasih dia ini. Ya, berikan apa yang mereka mau, maka kamu akan dapatkan apa yang kamu mau. Ya, itu salah simpelnya. Jadi kalau mau jadi HM, bangun tim ya teman-teman ya. Konsultasi jangan ini timnya ingat kali ya. Jangan hanya timnya dijaga aja, ayo anak ayam jaga terus lupa konsultasi sama yang atasan. Betul? Padahal kamu sudah dibawa ke Neverland, tapi kamu nggak tahu, kamu juga bawa tim kamu ke Neverland. Ya, atasmu pak nggak ngerti, betul? Karena atasanmu bukan dukun. Dia nggak ngerti kita ngapain, jadi kita harus update, betul nggak? Kita ngomong konsultasi, bener nggak? Aku jalannya udah bener, oke, kalau on track, udah on track berarti oke, ini akan jadi momentum. Momentum itu adalah setiap tahun, setiap bulannya tim bertambah terus, omset bertambah terus. Itu udah momentum. Untuk menjadi momentum itu butuh waktu teman-teman. Dia nggak bisa langsung flip 1, 2, 3 bulan. Dia perlu konsistensi, dia perlu komitmen lakukan terus sampai momentum terjadi setiap bulannya. Dia akan auto makin hari makin banyak. Ya, itu adalah kita adalah tadi expertise. Jadi bangun tim, ya teman-teman. Kalau Anda mau jadi HM, ya bantulah tim, ya. Kalau nggak mau jadi HM, ya aku nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, bisnis Anda sendiri gitu ya. Nah, kalau aku bantu tim, aku nggak peduli dia mau level berapa. Pada saat aku belum HM teman-teman, aku bantu tim aku yang di bawah-bawah, nggak dapat duit, ya. Tapi aku tahu mereka butuh skill. Untuk mereka tahu, mereka konsisten lakukan, mereka akan kontribusi omset aku untuk naik HM. Betul? Ya, aku pada saat naik HM bulan pertama, omset aku 80-an unit bulan pertama. Ya, karena tim sudah momentum teman-teman, sudah naik. Ya, makanya kenapa pada saat jadi HM bisa di atas 50 unit? Ya, kenapa? Karena udah punya tim. Ya, nah aku lebih fokus kepada tim itu udah bisa berkembang belum? Mindsetnya udah betul belum? Mindset itu sangat penting. Ya, oke, next. Oke, tadi aku ada ngomong mengenai sebelum aku naik jadi HM, aku sudah mirip seperti HM. Walaupun aku belum dapat komisi HM, ya, karena apa yang mereka masalah, aku tahu gimana jawabannya. Aku tahu jawabannya. Jadi aku sudah seperti pre-HM sebelum naik HM. Ya teman-teman, jadilah seperti mau naik HM ya. Kondisikan diri Anda adalah HM. Bagaimana Anda dengan tim Anda? Jangan lepas tanggung jawab, apa yang jadi masalah, nggak ngerti jawabannya nggak apa-apa, konsultasi. Ya, kayaknya sudah selesai. Nah, oke, sudah selesai. Gampang kan? Sebentar aja sesi aku. Oke, jadi semoga hari ini ya di sini ya sesi ini mungkin agak nggak terlalu berat lah ya. Nggak ya, oke, aku usahakan ringan-ringan saja ya. Tapi intinya semoga ini akan menjadi berkat untuk banyak orang ya. Kita pengen Kowe Indonesia makin maju, makin luar biasa. Oke, thank you semuanya, selamat datang kembali.